Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Elis Nurmailis SPD dari SMP Negeri 6 Sumedang akan mencoba memaparkan tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Dengan pendamping fasilitator Ibu Lis Endahwati SPD MM dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Elis Anggia Budiyarti MPD. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi: 1. Untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Pada karakter atau sikap bukan pada tindakan. 7. Fokus pada solusi mengatasi masalah. Dan 8. Mengembalikan murid pada kelompoknya. Tiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang menunjukkan ada alasannya tertentu. Di sini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan guru mengenali dan memahami kebutuhan murid sehingga memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terjadi dialog tanya-jawab antara murid dan guru yang bertujuan untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan berinisiatif mencari solusi atas tindakan salahnya. Berikut adalah paparan kasus 1, yaitu analisa kasus 1 dengan segitiga restitusi dengan tema terjadi keributan di kelas karena Cynthia memarahi Nadia karena memecahkan kaca kesayangan Cynthia. Ya, Assalamualaikum Bu. salam. Bu, ini mereka. Udah ada? Ya. Waalaikumsalam. Sok, silakan duduk, Cynthia, Nadia. Intan, Intannya ke depan dulu ya. Kita di sini. Ya Bu. Makasih Intan. Sama-sama. Aduh, Cynthia wajahnya kesal begitu. Kenapa? Iya Bu, saya kesal sekali sama Nadia. Kalian kan teman sebangku, suka kompak gitu. Kenapa alasannya? Habis Nadia mecahin kaca kecil kesayangan Cynthia Bu, hadiah umroh dari nenek Cynthia. Oh gitu, benar Nadia? Benar Bu, tapi Nadia nggak sengaja Bu. Waktu itu Nadia nggak melihat ada kaca di atas matematika. Pas ditarik kacanya jatuh dan pecah. Nadia udah minta maaf sama Cynthia, tapi Cynthia tetap marah-marah. Oh gitu. Ibu paham ya, makanya kalian panggil ke sini. Ibu tidak akan memperuncing masalah. Ibu ingin mencari solusi ya, biar kalian cepat berbaikan kembali gitu ya. Ibu juga paham Nadia, Cynthia masih marah-marah, kesal. Namanya juga barang kesayangan rusak atau hilang kan pasti masih kesal. Ibu juga pernah seperti itu. Nah, sekarang Ibu tanya ke Cynthia, tadi waktu marah-marah balas melakukan nggak ke Nadia? Tadinya mau gitu Bu, tapi saya tahan. Oh bagus ya, berarti Cynthia sudah mencoba menahan diri ya, mengendalikan diri gitu. Sekarang gimana? Masih gede rasa marahnya atau gimana? Capek Bu, malah nambahin masalah baru. Oh iya bagus ya. Oke Nadia, Cynthia, masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu.
Yang poin nomor 2 coba apa? Poin kedua, saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kan berarti kan kalian sudah tahu ya, ketika berinteraksi dengan orang lain kita harus mengutamakan juga perasaan hati mereka gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin tanya ke Cynthia, apakah sekarang bisa memaafkan Nadia? Iya Bu, tadinya kesal dan nggak mau memaafkan. Habis itu kaca kesayangan saya Bu, tapi udah jadi Bu, gak apa-apa, Nadia gak usah ganti, biar Cynthia bilang ke ayah buat ganti yang mirip aja. Oh iya, bagus kalau gitu ya. Terima kasih Cynthia. Nah kalau begitu bagus dong ya, solusinya udah dapat. Cynthia sudah bisa ikhlas ya memaafkan Nadia. Kalau begitu kalian bisa berbaikan dong. Ya tuh, silakan salaman. Nadia maaf ya, tadi udah marah-marah gak jelas dan berlebihan. Saya harusnya minta maaf Cynthia karena kamu gak mau kasihnya diganti. Gimana kalau kita di pas enak yang ada dekat sekolah? Ya udah, ayo. Ya ibu mau juga dong Nadia. Ya uangnya gak cukup Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, intinya masalah ini beres ya. Jadi kalian tidak usah berantem lagi, dingin-dingin lagi di kelas ya. Ibu harap kalian berbaikan kembali. Oke, silakan kembali ke kelas. Siap Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya, penyelesaian masalah tersebut sangat baik karena tidak fokus mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi fokus mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Siswa merasa nyaman dan tidak merasa dipermalukan, serta permasalahannya diatasi dengan baik dan tuntas. Sedangkan hasil analisa kasus 1 adalah setelah menyimak video kasus 1 di sini, ditemukan bahwa terjadi suatu tindakan keributan antara Cynthia dan Nadia. Cynthia marah dan enggan memaafkan Nadia karena telah memecahkan kaca cermin kesayangan hadiah umroh dari neneknya. Namun setelah terjadi dialog dengan ibu wali kelasnya yang menanyakan kenapa alasan Cynthia marah dan tidak mau memaafkan, dan menyatakan bahwa dipanggilnya mereka untuk mencari solusi agar mereka berdua berbaikan. Akhirnya menyadarkan Cynthia dan bersedia memaafkan Nadia. Ibu wali kelas tidak mengorek siapa yang salah dan siapa yang benar, dan itu membuat mereka lega dan tidak malu lagi. Apalagi ketika dikaitkan dengan keyakinan kelas 7C bahwa harus saling menghormati dan menghargai. Apalagi teman sudah meminta maaf. Akhirnya mereka berbaikan kembali dan kembali ke kelas dengan riang gembira dan lega. Itulah hasil analisa kasus 1. Berikutnya adalah kasus 2. Analisa kasus 2 dengan segitiga restitusi dengan tema Ibu wali kelas 7C mendapat laporan dari guru matematika bahwa Nadia dan Cynthia beberapa kali pertemuan tidak memperhatikan pelajaran matematika, malah asik mengerjakan tugas mata pelajaran yang lain dari HP. Ya, Bu, ini mereka Bu. udah datang. Oke. Salam. Ya, silakan duduk Cynthia, Nadia. Oke. Ya, Intan, makasih ya. Sama-sama. Oke. Ya, gini Cynthia, Nadia. Ibu dapat laporan dari Pak Ian. Nah, berapa kali pertemuan ya, kalau tidak salah 3 kali. Bahwa kalian ketika pelajaran Pak Ian, kalian berdua asik main HP. Benar begitu? Iya Bu. Kalian main HP sedang mengerjakan apa? Habisnya pelajaran SPK dan bahasa Sunda menggunakan HP untuk uji materi Bu. Gitu. Kita belum beres Bu, tapi mau beres, kalau tidak nanti dimarahi Bu Lisda dan Bu Nita. Oh gitu, iya. Jadi kalian berdua mengerjakannya pelajaran Pak Ian, gitu. Pantesan Pak Ian mengadu mungkin ya, mengadu ke ibu katanya Nadia dan Cynthia main HP terus pas pelajarannya, gitu. Memangnya kalian tidak bisa mengerjakan di rumah? Kebetulan HP saya rusak Bu, jadi pakai yang Nadia dulu. Oh gitu, jadi nggak sempat ya mengerjakan di rumah. Oh gitu ya. Oke, ibu paham. Ibu panggil kalian ke sini itu intinya ingin menyelesaikan masalah ini ya. Karena bagaimanapun kalian sudah ngadu ke ibu bahwa kalian seperti itu. Ibu ingin masalahnya selesai, gitu ya, tidak merugikan kalian. Nah, ibu kalian panggil ke sini
Kira-kira menurut kalian bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini? Tidak menghormati guru. Gitu ya, berarti kalian mengakui bahwa kalian tidak menghormati Pak Ian, jadinya terjadi seperti ini. Berarti sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita tempel ya. Nah, Ibu ulangi, keyakinan kelas mana yang kalian tidak diterapkan dan dilaksanakan? Seharusnya siswa memperhatikan guru ketika sedang menerangkan di depan kelas dan menghormati guru dengan hormati dan Gitu Nadia. Ya, padahal kan kalian bukan main game kan? Bukan ya, kalian sedang mengerjakan tugas. Tapi kalian mengerjakan tugasnya bukan di rumah, tapi di sekolah pelajaran guru yang lain ya. Oke ya, Ibu udah paham. Nah, udah seperti ini, terus kalian mau bagaimana? kita berdua akan meminta maaf ke Pak Ian langsung. Kemudian akan meminta tugas susulan atau remedial tugas kami untuk menebus kesalahan kami. Iya, bagus. Baiklah, Ibu setuju. Memang kalian harusnya seperti itu ya. Kedudukan semua guru itu sama pentingnya. Jangan sampai kalian mengabaikan guru yang satu, utamakan tugas guru yang lain, gitu ya. Nah, Iya Bu, kami janji tidak akan mengulanginya kembali. baik, bagus. Ibu senang mendengarnya. Tadi Ibu lihat Pak Ian ada di ruang sebelah ya. Kalian bisa menghubungi langsung Pak Ian, minta maaf. Setelah itu setelah dari Pak Ian, kalian boleh langsung ke kelas ya. Iya Bu, setelah dari Pak Ian kami langsung ke kelas ya Bu. Yes. Oke. Kami pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa tersebut sangat baik karena tidak fokus mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi fokus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Siswa merasa nyaman dan tidak merasa serta permasalahan tersebut bisa diatasi dengan baik dan tuntas. Dan hasil analisa kasus 2, setelah menyimak video kasus 2 di sini, ditemukan bahwa ada laporan dari Pak Ian, guru matematika, bahwa Cynthia dan Nadia, teman sebangku itu, selalu asik mengerjakan tugas dari HP ketika pelajaran matematika. Walaupun mereka berdua anak pintar, namun Pak Ian merasa keberatan. Ketika dipanggil ibu wali kelas, mereka langsung menyadari kesalahannya dan menyatakan alasan mereka itu karena HP Cynthia rusak dan tidak sempat mengerjakan di rumah. Dan mereka takut dimarahi gurunya. Di sini ibu wali kelas menyatakan bahwa terlambat mengerjakan PR adalah hal yang biasa terjadi. Namun, alasan mereka mengerjakannya di pelajaran yang lain adalah hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas, yaitu menghormati guru. Akhirnya mereka menyadari dan ingin meminta maaf dan meminta tugas susulan sebagai bentuk untuk menebus kesalahan mereka. Demikianlah paparan dari 2 kasus dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang dapat saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.